Tahukah kamu tentang Nadiem Makarim? Kamu pasti penasaran tentang kisah hidup, kesuksesan, dan prinsip-prinsip beliau. Ayo, kita mulai! Lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1985, Nadiem Makarim adalah pengusaha Indonesia dan juga terkenal sebagai pendiri dan mantan CEO PT Gojek Indonesia dari 2010 sampai 2019. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2002 sampai 2006, beliau bersekolah di Universitas Brown dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Bisnis Universitas Harvard selama 3 tahun. Penghargaan penting yang didapatkannya termasuk The Straits Times Asian of the Year, masuk dalam daftar Bloomberg 50, dan Fortune's Top 50 Companies That Changed the World. Nadiem Makarim diketahui sebagai sosok yang sangat berhasil dan berdampak secara positif kepada ekonomi dan kesejahteraan Indonesia dan wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Ternyata, Nadiem Makarim memulai karirnya dalam dunia bisnis dengan bekerja di Zalora Indonesia, McKinsey & Co., dan Kartuku dalam masa yang sangat singkat. Ia diketahui sebagai co-founder dan chief innovation officer pada 3 perusahaan tersebut. Nah, pengalamannya dalam asam garam dunia bisnis inilah yang menjadi modal yang berharga dalam mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Ia memberanikan dirinya untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai startup secara independen. Tahukah teman-teman bahwa Pak Makarim mendapatkan inspirasi untuk memulai startup Gojek dari keakraban yang dialaminya dengan para pengendara ojek? Dari obrolan-obrolan sepanjang perjalanan, ia merasa prihatin dengan nasib dan kondisi para tukang ojek yang kesusahan. Oleh karena itu, berdirilah PT Gojek Indonesia. Nadiem berharap bahwa Gojek dapat menjadi perantara online antara pengendara ojek dan pelanggan. Gojek juga menyediakan jasa lain seperti pengiriman barang, pembelian makanan, dan lain-lain yang dapat diakses oleh konsumer dalam smartphone masing-masing. Setiap tahun, Gojek terus berkembang secara inovatif dan kreatif sehingga menjangkau ke negara lain seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Gojek menjadi sangat sukses dengan 1 juta pengemudi, lebih dari 100 juta transaksi, dan 25 juta pengguna bulanan. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune's 50 Top World Companies dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Hebat sekali ya Pak Makarim! Namun, pada tahun 2019, Nadiem Makarim mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk bekerja sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kabinet Indonesia Maju. Oleh sebab itu, ia mengundurkan dirinya dari posisi CEO Gojek. Ia bersedia dan menerima jabatan yang ditawarkan untuk membuat perubahan Indonesia yang lebih maju dan inovatif dalam sektor pendidikan. Dari berbagai wawancara, diketahui ada 4 prioritas beliau sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pembelajaran anak, struktur kelembagaan, revolusi mental di masyarakat, dan pengembangan teknologi. Sejauh ini, beliau sudah berencana membuat banyak penyesuaian dan perubahan pada sistem pendidikan Indonesia, seperti menghilangkan ujian nasional, memprioritaskan keterampilan kolaborasi daripada hafalan, dan modernisasi teknologi. Tetapi saat ini masih banyak hal-hal tersebut yang masih berupa wacana dan belum diberlakukan secara resmi. Satu hal yang kita tahu secara pasti adalah bahwa Nadiem Makarim mempunyai banyak harapan dan ide untuk masa depan pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, dari sosok Nadiem Makarim dan kisah kehidupannya, kita dapat melihat bahwa beliau mempunyai banyak nilai-nilai yang patut ditiru. Posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan PT Gojek tentu membuat sosok beliau sangat istimewa dan unik. Dari pengalamannya di dunia bisnis, Nadiem Makarim terlihat selalu pantang menyerah,
mementingkan kolaborasi dan inovasi dalam memecahkan masalah, dan tidak mudah berpuas diri dengan solusi yang didapatkan. Proses pengembangan Gojek juga mengajarkan saya dan teman-teman semua bahwa solusi terbaik terdapat dari kepekaan terhadap lingkungan dan masalah sekitar. Saya juga terinspirasi oleh moralitas dan karakter Nadiem Makarim, karena saat ia dipanggil menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beliau tak memprioritaskan keuntungan dan memfokuskan semua usahanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua siswi Indonesia. Oleh karena itu, Nadiem Makarim adalah panutan yang seharusnya diteladani oleh generasi masa depan Indonesia. Semoga kalian semua mendapatkan inspirasi dari kisah hidup Nadiem Makarim. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.